Aduh, mau latihan nih biar nggak gregetan untuk persiapan Kartini. Na 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 na. Aduh, ini suara beda dengan yang dulu. Dulu masih nyampe loh, sekarang kok nggak nyampe ya? Aku coba lagi. Na 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 na. Aduh, gimana ini? Harus terus belajar. Na 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 na. Oma. Aduh, ada aja gangguan. Oma. Ya, Oma ya, lagi belajar Ipi. nyanyi? Oma lagi belajar nyanyi? Iya, Nyanyi kamu. apa? Oma lagi belajar digangguin lagi. Bisa? Oma nyanyinya bisa? Belum. Kedengarannya? Kamu Na na na. Itu dia, Ipi. Males, Oma. Betul. Maklum ya, suara Oma sudah tua begini. Jadi beda Tapi sama masih dulu. boleh lah. Kan Oma kan Ibu Kartini. Ibu Iya. Kartini zaman now. Iya, betul. Iya. Ada apa, Ipi? Lagi latihan nyanyi ya? Iya, kamu Oma ganggu latihan aja. nyanyi. Na 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 na. Kamu Oma, dengar ya? dari tadi dicariin. Hus. Hus, geser Aku dulu, lagi- geser dulu, geser. Aku lagi ngomong nih sama Oma. Nggak mau Lagi tahu. mau Aku bilang juga ada makan keperluan siang. sama Oma. Oma mau makan siang jam berapa? Makan siang ya jam 12 lah. Gimana sih? Kamu udah masak kan? Udah. Aduh. Masak kesukaan Oma yang 4 sehat 5 sempurna. Sayur lodeh ada? Sayur lodeh ada, sayur asem ada, semua sayur-sayuran ada. Ikan Itu- bandeng ada? Itu yang di kebun semua udah dibotakin semua sayur-sayurannya. Aduh. Ya, Kamu. Oma makan deh. Ya Sampai sudah. Kayaknya tadi denger-denger Oma lagi nyanyi ya? Ini suaranya kenceng banget ya, kuping saya sakit dengarnya. Iya. Lagi latihan nyanyi. Ngapain Oma? Ya pokoknya latihan aja nyanyi. Nanti kamu tahu deh. Oma kasih tahu ya ntar. Ya udah yuk. Aduh, Kita yaudah makan nih, udah dulu ya. lapar nih. Kita makan dulu aja. Oke, Nanti kita baru ngobrol lagi Ayo. ya. Ayo. siapin makan dong. Ayo Ipi. Ayo. Aduh, udah kenyang, asik ya. Aduh, terima kasih Ipi. Makasih, kenyang ya Oma ya? Kamu masaknya Enak enak, nggak? banget, enak Aduh, banget. enak. Itu Pak Supir gak usah dikasih makan. Lah tadi kan Kan udah sudah nyobain. Dia udah makan ya? Udah. Saya Udah. malah yang belum makan loh. Kan Ih, lah, kasihan. tadi kan suruh ikutan bareng. Gimana Ipi? Udah, gak apa-apa lah. Kamu Tadi ada kerja- apa aja sih Oma? Makanannya kayaknya enak-enak banget. Enak. Kamu kan bukannya ikut makan? Ya cuman kebagian daging gepuk sama bandeng itu apa? Yang dari mana sih? Juana, Juana itu dari mana sih? Jepara. itu kan Jepara kan kota kelahirannya Kartini. Ya betul, kamu pinter ya Ipi. Waduh. Aduh, ternyata ya nggak sia-sia kamu ikut Oma. Makanya kan nanti minggu depan beli ikan bandeng Juana. Iya deh, ntar Ya dipesan. makan bandeng lagi dong minggu depan. Ya gak apa-apa. Bosen. Ngomong-ngomong Oma, kayaknya mau ikut lomba ya? Nyanyi-nyanyi dari tadi. Bukan lomba, tapi latihan nyanyi, latihan menyanyi. Itu buat apa latihan nyanyi? Sama siapa Oma? Latihan Acaranya? menyanyi, jadi begini. Oma tuh ditunjuk untuk memimpin acara. Paduan suara Oma. Iya betul, jadi Oma tuh disuruh memimpin paduan suara ibu-ibu Berapa Oma, berapa orang? 1000? Oh, 1000 orang. provinsi. Seprovinsi Ipi. Hebat banget Oma. Tapi Kok Oma sedih sih? Air matanya mau dilap pakai kanebo nggak Oma? Oma kenapa gak bisa nyanyinya? bukan. Oma Jangan merasa sedih Oma. Oma merasa gimana ya? Oma kan udah tua. Terus nggak bisa keluar-keluar jauh-jauh juga. Kayak merasa nggak mampu gitu.
Tapi tadi suaranya bagus kok latihannya. Na. Masih latihan. Ya bagus Itu masih dong. latihan Ipi. Udah jangan Ipi sedih. ajarin dong Oma biar lebih bagus lagi. Biar omanya lebih pede dong. Tapi teman-teman Oma bilang, "Yey, udah nggak pantes." Begitu. Jahat amat Oma. Siapa yang ngomong gitu? Sini hadapin aku. Biar aku gebuk pakai kanebo. Ya ampun. Udah, nggak apa-apa. Biarkan aja. Ayo kita siap-siap. Nggak bisa gitu Oma. Biarin aja. Pakai kanebo nggak mempan, pakai balok. Ya. Tersakit. Udah Ipi, jangan dipanas-panasin. Udah yuk Pak Supir antar Oma ya. Mau kemana Oma? Kita mau ambil Ya antar Oma Pak Supir, anterin mau ambil Oma, temenin. jahitan baju. Oh. Jahitan Siap. baju. Kita Ayo, mau Oma. memperingati Kartini ya. Ya, yuk, Oke. yuk. Si Oma tadi pergi sama Pak Supir udah latihan nyanyi. Ah, aku mau latihan nyanyi juga ah. Na. Na. Ih jelek suaranya. Na. Na. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Bagus. Paket. Oi, paket apa? Paket. Apa? Aduh, ini buat siapa sih? Oma ya? Ah, surat apa sih? Surat warisan apa surat apa ini? Nah. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Oma datang. Oma. Iya Ipi, aduh. Yuk kita nyanyi yuk. Ini baru capek ya. Ini capek Nyanyi banget. mulu nih ada baju nih dari Oma nih. Oh iya, Ipi. ini baju. Bagus banget. Mana Ipi? Baju Ini Ipi. kayaknya. Ini ya. Bagus banget. Nah Udah ini jadi tuh. baju Ipi udah jadi ya. Aduh, Buat Oma Ipi nanti makasih pakai. Oma. Oma ini ada surat loh. Gak tahu Surat dari apa siapa. ya? Baju ini buat apa Oma? Oh iya, ini Pak Supir juga ada ya nanti Pak Supir Iya, pegang ya. pantesan ya. Buat apa? Ini. Sampai sopir juga dibuatin kenapa sih? Jadi nanti kita Buat Oma nyanyi memperingati konser. Hari Kartini, Ipi dan Pak Supir temenin Oma ya, Oh. mimpin pujian. Senangnya. Mimpin pujian ya. Jadi Ipi pimpin pujian. Iya. Pak sopir di mobil aja deh. Wow. Gak Ini mau mimpin pujian. Bajunya sudah Oma buatkan. Jadi Ini kan jadi seragam baru Pak sopir. temenin Oma untuk mimpin pujian acara besar nanti di Hari Kartini. Udah, diam dulu ya. Coba aku mau, Oma mau Iya. buka suratnya dulu. Udah keren pakai aja ya. Aduh. Kok senyum-senyum sih? Kenapa Oma? Dapat uang? Warisan lagi? Puji Tuhan, akhirnya Akhirnya suratnya datang, undangannya. apa? Oh. Undangan apa Oma? Ini Acara undangan Kartini?
Ada yang kawinan? Oh, Bukan. Ini undangan, kita diundang untuk memimpin pujian Wow. di acara Hari Kartini nanti. Di Istana Negara Minggu ya? depan loh. Dengan Pak Jokowi? Iya. Wow. Jadi ini audiens besar sekali. Ilah. seriusan Iya. Oma. Jadi nanti Pak supir dan Ipi temenin Oma ya. Nyanyi? Aduh. Nyanyi juga ya? Iya betul. Aduh, kita mesti latihan dulu dong nyanyi. Iya. Yuk, latihan dulu deh. Ayo dong kita latihan. Na na na. Na. Bisa Ini nggak, Pak lagu Supir? apa sih? Lagu Ibu Kartini, Kita Kartini. Oh, Bukannya lagu rock and roll, kan ini dalam rangka. kirain. Kan Ibu Kartininya udah rock and roll sekarang. Enggak ya? Enggak dong. Ya sudah. Ipi sampai terharu loh, Ma. Tapi Ipi gak mau bawa kemoceng sama serbet ini ke istana ya. Ya nanti ini ditinggal dong. Masa kamu mau bawa serbet dan Makanya. kemoceng mau bersih-bersih kursi di sana? Betul. Kalau nggak buat aksesoris rambut, jadi Rambut menjulang kamu kan? tinggi. Ipi sangat terharu deh, Oma. Iya, Oma. Andre juga terharu banget sampai bisa terpilih seperti ini. Duh, nggak bisa loh. Pak sopir ini biasanya cuman ngendarain mobil, disuruh seperti ini. Aduh, siapa Pak sopir ini ya bisa sampai begitu kalau bukan karena Oma. Iya. Siapakah Ipi ya, kok bisa ya? Itu suatu kemurahan anugerah Tuhan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi biji matamu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji, selain puji dan sembah Kau. Selain puji, selain puji dan sembah Kau. Oma sangat bersyukur banget. Kok Tuhan pilih aku ya? Tuhan pilih Oma ya? Padahal di usia seperti ini sekarang ini Oma sudah tua. Tapi Tuhan masih mau pakai Oma. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau masih mempercayakan buat hamba-Mu ini.
Betul Oma, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Ya kan Pak Supir? Iya betul banget, pintar kadang-kadang ya. Yang pintar tuh siapa? Kita Oma. semua. Oh Oma. Oma, kita mah apa atuh? Kalian sudah dipilih juga sama Tuhan Yesus. Amin. Ayo sekarang kita nyanyi ya. Allah sanggup melakukan segalanya. Yes. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segalanya Oma dan Opa. Amin. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bersama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lagi yes Lord. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Ayo kita siap-siap yuk. Iya, ini Oh, iya, bajunya Oma. Ntar aku taruh di Ya. kamar aja ya. Kan kita mau latihan. Ayo, yuk, Oma. Ayo. Duh, ini pertama kali banget loh mau naik panggung. Rasanya deg-dak, deg-dak, deg-dak. Aduh, kayak mau nembak pacar deh. Oh gitu. Ya sih. Aduh luar biasa ya kita bisa di panggung besar sebesar ini, hebat. Aduh, kalau bukan karena Oma, kita nggak mungkin kayak Karena begini Tuhan ya. Yesus kok karena Oh, Oma. ya tapi Ya kan ampun. Oma. Karena kita tinggal kerja di Oma gimana sih Ya, ya kan udah, Oma? ya udah. Betul. Nggak Ya, bisa sudah. gitu karena Oma. Udah jangan berantem. Ini kita kan mau siap-siap nih mau mimpin acara besar. Tapi ini gemeteran banget Oma. Udah tarik napas dalam-dalam. Kita siap-siap dan kita berdoa. Minta Tuhan pimpin kita supaya acara ini semua memberkati banyak yang datang. Amin. Ayo.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau boleh mempercayakan kepada kami talenta, suatu acara yang luar biasa. Biarlah semuanya ini ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk Oma, yuk kita masuk panggung. Shalom. Shalom Opa Oma. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya Opa Oma. Hari ini kita memperingati hari lahirnya R.A. Kartini. Di mana sebelumnya dia tidak dianggap, dia itu dikucilkan. Dia tuh pendapatnya dia itu tidak dianggap, tapi dia itu bekerja keras loh. Penuh semangat ya. Iya, Itu betul. pejuang wanita loh. Betul. Luar biasa sekali. Ya kita semua Opa Oma, kita akan memperingati hari Ibu kita Kartini. Nah biar pejuang-pejuang wanita, walaupun kita wanita, kita diberkati Tuhan, kita dipakai Tuhan luar biasa. Yes. Oke Opa Oma, siap ya? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup,
Oma dan Opa, RA Kartini itu memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Betul gak sih Oma? Betul sekali, betul sekali. Nah dia itu sampai belajar lihat fakta-fakta semuanya. Dia sampai mau belajarnya sembunyi-sembunyi. Sampai dia kalau bisa dibilang gak menyerah. Dia tuh tetap semangat buat memperjuangkan seluruh wanita yang ada di Indonesia biar bisa mengenyam pendidikan sekolah sampai pintar. Luar biasa sekali ya RA Kartini ini. Dia itu seorang wanita pejuang yang selalu bersemangat dan memberikan suatu motivasi semangat buat para wanita-wanita di zamannya itu. Dan dia selalu memperjuangkan pendidikan buat para wanita. Jadi wanita-wanita sekarang bisa sekolah tinggi. Bukan seperti zaman dahulu hanya kerja di dapur. Tapi sekarang wanita-wanita ini bisa sekolah tinggi sampai S2 dan tidak terbatas ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan sampai sekarang pun wanita-wanita sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Pelopor ini, RA Kartini ini adalah seorang pejuang wanita. Sampai titik darah penghabisannya pun dia masih tetap bersemangat dan berjuang. Sampai akhir menutup mata dia memperjuangkan tentang wanita. Ya, pengorbanannya tuh luar biasa Ibu RA Kartini. Saya ingat kisah di Alkitab tentang seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau melayanimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Shalom Oma dan Opa, puji Tuhan ya. Hari ini kita merayakan ibadah memperingati Hari Kartini ya Oma dan Opa ya. Kalau Kartini ya, seorang Kartini meskipun tidak diperhitungkan, dia orang yang nggak boleh sekolah tinggi, dia tidak diperhitungkan, tapi Tuhan pakai Kartini secara luar biasa. Hari ini kita mau belajar tentang tokoh Alkitab ya, yang tidak diperhitungkan, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Ayo Oma dan Opa, kita siapkan hati kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh memperingati Hari Kartini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk kesempatan kami boleh ibadah online. Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami boleh menerima apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar seperti seorang Yael, meskipun tidak diperhitungkan, tapi Tuhan pakai seorang Yael secara luar biasa. Meskipun umur kami sudah banyak, Oma dan Opa, tapi Tuhan bisa pakai. Tuhan juga mau pakai Oma dan Opa. Oh Tuhan, oh untuk kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Oma dan Opa, kita hari ini merayakan hari lahirnya R.A. Kartini, memperingati ya jasa-jasa R.A. Kartini ya. Mengapa sih R.A. Kartini kok diperingati ya, hari lahirnya diperingati? R.A. Kartini sepertinya menjadi orang yang hebat di Indonesia. Mengapa? Ya, kita belajar dari seorang R.A. Kartini. Dia adalah seorang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Bahkan dia dipingit, pada waktu itu dia dipingit ya, harus belajar di rumah ya, belajar di rumah ya. Kemudian dia akhirnya dia harus menikah dengan seorang bupati ya. Kemudian setelah menikah dia suaminya tahu bahwa dia suka mengajar ya. Akhirnya dia oleh suaminya diizinkan untuk mengajar ya. Dia meskipun dia dipingit, dia tidak boleh berhubungan dengan orang-orang sekolah di luar negeri dan sebagainya. Tapi seorang R.A. Kartini dipakai Tuhan ya untuk ya emansipasi wanita ya, hak-hak wanita disamakan derajatnya ya. Kalau hari ini saya boleh membagikan firman Tuhan di hadapan orang banyak, di hadapan umum, itu salah satunya karena jasa dari R.A. Kartini ya. Nah, Oma dan Opa, hari ini kita juga belajar dari tokoh Alkitab seorang Yael. Oma dan Opa, Yael, siapakah Yael? Yuk sama-sama kita buka ya kitab Hakim-Hakim 4 ya. Hakim-Hakim 4 kita akan belajar, Oma dan Opa. Nah, di sini kita akan melihat ya. Pada waktu itu Israel itu dalam keadaan baik, tetapi ketika rajanya yang bernama Ehud itu meninggal ya, apa yang terjadi dengan Israel? Israel mengalami tekanan dari Raja Kanaan ya, dari seorang raja yang mempunyai kubu pertahanan di Hasor. Raja ini bernama Yabin ya. Loh, apa hebatnya seorang Yabin? Yabin itu hebatnya luar biasa. Dia bisa menekan Israel ya. Kenapa kok sampai Israel sampai dikalahkan? Karena Israel menyembah ilah-ilah dari batu, dari menyembah ilah-ilah yang lain ya.
itu Tuhan sudah tetapkan, jangan ada padamu ilah-ilah yang lain. Tetapi Israel menyembah ilah-ilah yang lain. Oleh karena itu, Tuhan menyerahkan Israel ke tangan seorang raja Kanaan, yaitu Yabin. Nah, oleh Yabin ini ya, Yabin mempunyai seorang panglima yang bernama Sisera ya. Sisera ini adalah panglima perang yang luar biasa dari seorang Yabin. Nah, apa yang terjadi Oma dan Opa ya? Tuhan serahkan Israel ke tangan Sisera. Bagaimana ceritanya? Yuk kita buka ya, kitab Hakim-Hakim ya, Oma dan Opa ya. Nah, kita buka. Di sini dikatakan Hakim-Hakim 4 ayat 1 ya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan yang jahat ya, firman Tuhan, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin ya, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Apa yang terjadi Oma dan Opa? Nah, kita akan lihat ya. Di sini kita akan lihat. Kemudian di firman Tuhan itu dimunculkan seorang yang bernama Deborah ya. Pada waktu itu Deborah adalah seorang nabiah ya, seorang wanita nabiah ya. Dia seringkali duduk di bawah pohon tarbantin ya. Kemudian banyak orang Israel mengadukan perkaranya kepada Deborah ini ya. Nah, Deborah berkata ya, tolong panggilkan Barak. Siapakah Barak itu ya? Barak itu adalah panglima perang dari Israel ini ya. Kemudian si Deborah mengatakan kepada Barak ya, Tuhan akan menyerahkan Yabin, Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu ya. Tapi apa yang terjadi ya? Seorang Sisera mengatakan, aku mau maju perang, asal kamu ikut ya. Nah, firman Tuhannya jelas di situ, nanti Oma dan Opa baca, dikatakan bahwa aku mau maju perang kalau kamu ikut maju ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kita akan lihat ya. Kita akan lihat firman Tuhannya. Kita akan buka firman Tuhan. Kita akan buka ya. Baiklah ya, apa yang dikatakan? Jawab Barak kepada Deborah, jikalau engkau turut maju, aku pun maju. Nah, Barak itu sepertinya nggak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan sudah janji kepada Barak ya. Barak ya, kamu ambil 10.000 tentara ya, 10.000 orang Naftali dan Sebulon, maju ya, maju ke Gunung Tabor ya, maju ke arah Sungai Kison ya. Tapi apa yang terjadi ya? Barak mengatakan, kalau engkau maju, aku mau turut maju ya. Sepertinya dia nggak percaya akan janji Tuhan bahwa Sisera atau Yabin itu akan diserahkan kepada Barak ya. Apa yang terjadi ya? Kemudian firman Tuhan mengatakan, jawab Barak kepada Deborah, jikalau engkau turut maju, aku pun maju ya. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baiklah, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini ya. Deborah mengatakan ya, kalau kamu mengatakan begitu, ya udah, aku ikut maju. Tapi ingat ya, engkau tidak akan mendapat kehormatan di dalam peperangan ini. Engkau tidak akan mendapat kemenangan. Engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan kali ini. Artinya apa? Artinya Sisera nggak akan diserahkan ke dalam tanganmu ya. Nah, apa yang terjadi? Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades ya. Di situ mereka bertempur, mereka berjumpa dengan tentara dari Kanaan ini, dari Sisera ini ya. Tuhan itu menetapkan ya, melalui seorang nabiah. Tuhan sudah tetapkan, Tuhan berikan janjinya ya, aku Allahmu, bangsa Israel, aku akan menyerahkan Yabin, aku akan menyerahkan Sisera
ke dalam tanganmu ya. Ketika kita percaya akan janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi seringkali Oma dan Opa, seringkali kita masih memikirkan, ya apa enggak sih, bener apa enggak sih. Seperti seorang Barak ini, aduh jangan-jangan nanti Deborah salah dengar pesan Tuhan ya. Nah kemudian apa yang terjadi ya, kemudian Barak pun ikut dengan Deborah ya. Barak mengerahkan suku Sebulon dan Naftali ke Kades ya, bersama-sama dengan Deborah ya. 10.000 bersama-sama dengan Deborah dan bersama-sama dengan Barak ya. Apa yang terjadi ya? Kita akan lihat ayat berikutnya, kita akan baca ayat berikutnya. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya ya. Jadi Sisera ini tentara perang, panglima perang dari orang Kanaan, dari Raja Yabin. Dia hebat sekali. Dia mempunyai 900 kereta berkuda, kereta besi ya. Pada zaman itu yang namanya kereta besi itu hebatnya luar biasa ya. Dia punya 900, bayangkan. Itu sesuatu pasukan yang luar biasa kuatnya Oma dan Opa ya. Nah, kemudian si Sisera ini dikatakan, aku dengar nih Barak itu maju ke Gunung Tabor. Aku akan mengerahkan tentaraku ya, 900 kereta besi ya berkuda, aku akan kerahkan ya. Nah, di sini dikatakan ya, dikerahkannya segala keretanya yang 900 kereta besi itu ya. Dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia ya, seluruh rakyat dan kereta besi itu ya, dari Haroset ya menuju ke Sungai Kison. Persis apa yang Tuhan katakan kepada Deborah ya, bawa tentaramu itu ke Sungai Kison, bawa orang-orang Sebulon, orang Naftali yang 10.000 itu ke Sungai Kison. Aku akan membuat Sisera itu menuju ke sana dan pertempuran itu akan terjadi di Sungai Kison. Ini Tuhan sudah janji kepada Deborah. Tuhan sudah janji akan memberikan kemenangan ya. Tapi seorang Barak, dia ragu-ragu akan janji Tuhan. Ya apa enggak, bener apa enggak ya. Oma dan Opa, kita akan lihat berikutnya lagi. Kita akan lihat ya. Bersiaplah ya, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu ya. Deborah berkata kepada Barak, bersiap, hari ini Tuhan akan serahkan Sisera ke dalam tanganmu ya. Kemudian apa yang terjadi Oma dan Opa? Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan, bersiaplah, hari ini aku akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu ya. Kurang apa lagi? Janji Tuhan itu luar biasa ya. Tetapi Barak dengan ketakutan dia maju juga ya akhirnya ya. Nah ya, kemudian apa yang terjadi? Nah, kita lihat ayat berikutnya lagi. Lalu turunlah Barak ke Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia ya. Jadi Barak turun ke Gunung Tabor ya dengan 10.000 orang Sebulon dan Naftali bersama-sama dengan Barak ya. Dan mengacaukan segala kereta dari Sisera ya. Tentara perang itu dengan 900 keretanya dikacaukan oleh Barak ya. Tuhan mengacaukan, bukan Barak ya, tapi Tuhan mengacaukan seluruh tentara dan seluruh kereta besi dari Sisera ya. Di sini firman Tuhan jelas banget di depan mata Barak. Ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan sudah janji pada kita ya, aku akan menyerahkan tentara ini ke dalam tanganmu. Tuhan menggenapi janjinya. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita ragu-ragu, seringkali kita seperti Barak. Tapi kita lihat ya, di sini kita lihat ya. Terus apa yang terjadi? Sehingga Sisera turun dari kereta besinya. Nah, ini luar biasa. Firman Tuhan katakan, Barak ya, di depan mata Barak Tuhan mengacaukan seluruh tentara dari orang-orang Kanaan ini ya.
Kemudian seluruh tentara orang Kanaan, dan apa yang terjadi? Seorang yang bernama Sisera, yaitu panglima perang dari Kanaan, dari Yabin, ya. Dia turun, dia tahu, waduh, ini kalah besar ya, ini kalah ya, ada sesuatu kemenangan di pihak Israel, kita bakal kalah ya. Kemudian dia lihat tentara-tentaranya banyak yang terguling, banyak yang terpenggal kepalanya. Kemudian dia tahu, waduh, saya nggak boleh berlama-lama, saya harus turun dari kereta dan saya lari cari perlindungan. Nah, itu yang dilakukan Sisera ya. Nah, kemudian firman Tuhan berkata, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri, dan dengan berjalan kaki. Dia berjalan dengan terengah-engah ya, mungkin lari begitu ya. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Heroset ya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Semuanya diludesin, semuanya dibikin habis oleh Tuhan di depan mata Barak ya. Nah, kita lihat berikutnya lagi apa yang terjadi. Ya, kita lihat, wah, si Sisera lari ya, kemudian lari ya. Oh, dia tahu, dia menguasai daerah itu, dia menguasai. Mengapa dia menguasai? Dia tahu persis daerah itu ya. Ini ada di depan, di situ, di dekat sini, di depan itu dia ke arah dia lari itu. Dia lari ke arah perkemahan orang-orang Keni ya. Orang-orang Keni itu dengan orang Kanaan berdampingan, hidup berdampingan. Mereka nggak mau ribut begitu ya, mereka hidup berdampingan. Aku akan masuk ke kemah orang Keni ya. Nah, tentara Israel pasti dia agak enggan untuk memerangi orang Keni ya, karena itu adalah bangsanya sendiri. Aku akan ke situ, tapi orang Keni ini juga bersahabat dengan orang dari Kanaan ini. Dan apa yang terjadi ya? Firman Tuhan katakan, tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke arah kemah Yael ya. Nah, ya di sini mulai ada seorang yang bernama Yael ya, istri Heber ya, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu ya. Ternyata suami dari si Yael ini punya hubungan baik ya, punya pertemanan baik dengan Raja Yabin ini ya. Jadi Sisera langsung berpikir, aku akan minta pertolongan kepada si orang Keni ini, si Yaber, orang Heber ini, si Yael ini ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera ya. Kita lihat nih gambarnya ya. Yael kemudian dia tahu ini ada peperangan luar biasa, dan Deborah sudah dipakai Tuhan untuk menubuatkan bahwa tentara dari Kanaan ini akan akan diserahkan kepada orang Israel. Tentara dari Kanaan ini, Raja Yabin ini membuat sengsara dari orang Israel. Sudah ditindas selama 40 tahun ya. Semua kilang minyak, semua. Bukan kilang minyak, maksud saya pemerasan minyak, semuanya. Hasil yang dihasilkan oleh orang Israel semua dirampas. Sudah merampas, pokoknya orang Kanaan ini, si Yabin ini merampas semua harta milik dari Israel, sehingga Israel merasa sengsara, Israel merasa tertekan luar biasa dengan adanya Sisera dan Yabin ini. Yael mendengar itu, tapi dia simpan dalam hati ya. Ketika Sisera lari ya menuju ke kemahnya ya, apa yang terjadi ya? Yael dia tahu, wah, Sisera lari dari peperangan. Kemudian Yael membuka tendanya ya.
Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, yaitu kemah Yael. Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Weh, luar biasa ya. Ini tahu, ini musuh ya. Tapi dia mencoba untuk berbuat baik ya. "Ayo Sisera, mari singgah ya." Kemudian Sisera dengan terengah-engah dia duduk ya. Dia capek sekali setelah melakukan peperangan, mungkin sehari penuh dia peperangan dan dia lari ya, dia capek. Kemudian singgah, "Ayo mari singgah ya." Kemudian diberikan tempat untuk merebahkan diri, kemudian ditutupi dengan selimut ya, supaya nggak kedinginan, supaya nyaman begitu ya. Nah, kemudian berkatalah Sisera kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit." Tentu saja Sisera sangat-sangat haus karena dia lari habis dari peperangan ya. Tapi apa yang terjadi dengan Yael ya? Kita lihat di sini ya, peran Yael itu luar biasa. Tadi nggak minta loh, nggak minta selimut tapi dikasih selimut ya. Ini luar biasa ya. Nggak minta, dia hanya minta air untuk penawar dahaga. Yang dikasih apa? Yang dikasih dadi, yaitu susu kambing. Wow ya. Mengapa susu kambing ya? Nah ini ada ceritanya ya Oma dan Opa ya. Karena orang Keni itu menggembalakan kambing domba ya, kemudian susunya diperas dan itu diberikan kepada Sisera. Ada persediaan susu di dalam kemah itu dan itu diberikan pada Sisera, dan ini membuat tubuhnya hangat dan ngantuk. Kira-kira begitu ya, tidur ngantuk ya. Jadi Oma dan Opa kalau ke gereja atau kalau mau nonton ibadah online, jangan minum susu kambing dulu. Itu bikin ngantuk, bikin lelap ya. Nah ya, kita lihat lagi di sini. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu ya. Aku mau minum yang kamu siapkan, tapi kamu berdiri di depan pintu ya, berjaga-jaga. Nanti kalau ada orang yang tanya, apakah Sisera mampir ke kemahmu, katakan nggak ada orang gitu ya." Kemudian apa yang terjadi dengan Yael? Yael, "Ya tuanku," ya asal "ya tuanku," tapi Tuhan taruh sesuatu dalam hatinya. Ini luar biasa ya, luar biasa ya. Kita lihat ya, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah. Apa itu patok kemah? Nah ini unik luar biasa ya. Nanti kita lihat ya, diambilnya pula palu, mendekati diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu ke dalam pelipisnya ya. Jadi ditancapkan patok kemah itu ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia tidur nyenyak dan sangat lelah sehingga matilah Sisera itu. Luar biasa. Ketika Sisera mati, tentu saja orang Kanaan itu akan kalah ya. Yang menang ada di pihak Deborah, yang menang ada di pihak tentara Israel yaitu Barak. Tetapi siapa yang memenangkan? Tuhan mengizinkan seorang wanita bernama Yael. Yael nggak terkenal di ayat lain itu nggak ada ya, tapi seorang Yael yang tidak terkenal itu dipakai Tuhan, meskipun tidak diperhitungkan, meskipun Yael cuma disebut hanya di ayat itu ya, tapi Tuhan pakai seorang Yael luar biasa. Nah kita lihat ya Oma dan Opa ya, kita lihat di sini ya. Nah mengapa seorang Yael itu dipakai Tuhan ya, kita akan lihat mengapa seorang Yael. Ada 3 poin mengapa Yael dipakai Tuhan. Poin yang pertama, Yael dipakai Tuhan karena dia menetapkan pilihan yang benar. Yael bisa saja ketika Sisera datang ya, dia berkata, no, jangan tuanku, jangan, aku tidak suka dengan bangsa tuanku, aku nggak mau, aku pengen supaya tuanku pindah aja, aku nggak mau ikut campur loh. Yael bisa saja begitu ya. Atau Yael sudah mendengar kabar ya bahwa Tuhan menyerahkan Sisera, Tuhan menyerahkan orang Kanaan ini ke dalam tangan orang Israel, ke bangsa Israel ya. Nah, Yael Tuhan taruh itu ya. Yael bisa saja berkata,
masa aku sih? Masa aku? Masa Tuhan mau pakai aku? Masa Tuhan mau pakai diriku? Nah, bisa aja ya. Tapi seorang Yael dapat menetapkan pilihan yang benar, Oma dan Opa. Nah, Oma dan Opa, mungkin Oma dan Opa merasa, masa aku dipakai Tuhan? Umurku kan sudah 75, ada yang umurnya 105, ada yang umurnya 93, ada yang umurnya 84. Aku kan udah gak bisa apa-apa. Ya, masa aku disuruh khotbah di depan? Masa aku disuruh begini-begini? Nggak bisa, aku nggak bisa. Ya. Tentukan pilihan yang benar. Hari ini, ya, kita mau tentukan. Tuhan mau pakai Oma dan Opa. Tuhan akan menyerahkan hal-hal yang tidak baik. Tuhan akan memakai Oma dan Opa untuk membangun Indonesia, untuk berdoa bagi Indonesia supaya Indonesia menjadi mengalami pertobatan, supaya bangsa-bangsa mengalami pertobatan. Tuhan mau pakai Oma dan Opa, tapi Oma dan Opa bisa nggak untuk menentukan pilihan yang benar? Ya Tuhan, Oma dan Opa bisa berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Atau Oma dan Opa berkata, no, bukan aku. Itu tugasnya pendoa. Oh, itu tugasnya gereja Tuhan. Itu tugasnya orang yang hebat-hebat. Siapakah aku ini, Tuhan? Tapi, apakah kita mau berkata, no Tuhan? Atau kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Seorang Yael mengambil keputusan yang benar. Dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Hari ini, Oma dan Opa, apakah Oma dan Opa mau dipakai Tuhan dan berkata, ini Tuhan, utuslah aku? Seperti Yael, dia tahu, dia nggak ada apa-apanya, tapi dia mau dipakai Tuhan. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya. Kemudian, apa yang terjadi? Kita lihat, ya. Yang kedua, mengapa Yael dipakai Tuhan? Ya, Yael enggak, saya butuh ini, butuh pedang, butuh segala macam. Tapi dia memakai apa yang ada padanya. Ya. Untuk dipakai Tuhan, Oma dan Opa nggak usah ngomong begini. Saya harus jadi pendeta dulu. Saya harus Saya harus pakai jas. Saya harus ini harus. Enggak, Oma dan Opa. Tapi kita mau belajar dari seorang Yael, ya. Dia pakai apa yang ada padanya, ya, Oma dan Opa. Kalau saya bikin video ini, saya pakai apa yang ada pada saya dengan peralatan yang serba simple, ya, tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Sehingga saya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku pakai apa yang ada. Saya pakai HP saya nggak pakai peralatan yang canggih-canggih, tapi apa yang ada pada saya pakai. Oma dan Opa juga bisa pakai. Kalau Oma dan Opa punya Facebook, Oma dan Opa bisa kesaksian atau bisa sharing, ya. Share itu khotbah atau ibadah umas. Oma dan Opa bisa share di grup di Facebook, ya. Oma dan Opa bisa share. Mungkin Oma dan Opa bisanya cuman share, like, share, ya. Oma dan Opa bisanya kasih komen. Oma dan Opa lakukan itu dengan setia. Berikan komen, puji Tuhan, hari ini aku diberkati Tuhan. Aku percaya bangsa-bangsa akan mengenal Tuhan. Dengan Oma dan Opa menulis komen di Facebook, Oma dan Opa sudah dipakai Tuhan, ya. Nah, Oma dan Opa, apa yang ada pada Yael? Yang ada pada Yael hanyalah patok, ya. Patok kemah, ya, itu kira-kira paku, ya, seperti paku, ya, agak panjang, mungkin sepanjang ini, ya, runcing itu seperti paku, ya, dan palu, ya. Mengapa kok Yael punya itu? Yael mampu lakukan itu, mengapa? Karena tugas seorang wanita pada waktu itu di suku Keni adalah membuat kemah, ya, mendirikan kemah. Ketika mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka mendirikan kemah. Nah, mendirikan kemah itu seorang wanita tugasnya itu. Itu yang ada pada seorang Yael. Dia punya
kemampuan untuk menggunakan patok, punya kemampuan untuk menggunakan palu ya. Patok, kemah, dan palu. Itu yang dipakai. Apa yang ada pada Oma dan Opa? Ya. Saya bukan orang yang hebat, yang pandai berbicara. Mungkin kalau ada teman saya, teman SD mungkin masih ingat. Saya orangnya nggak bisa, kalau disuruh baca pelajaran bahasa Indonesia baca. Saya aja terbata-bata kalau baca. Gagapnya bukan main. Tapi kalau hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Karena saya mau dipakai Tuhan dengan apa yang ada pada saya. Apa yang Tuhan berikan pada saya mau pakai. Oma dan Opa, apa yang ada pada Oma dan Opa? Mungkin yang ada pada Oma dan Opa hanya tangan yang dilipat. Hanya berdoa. Tapi Tuhan mau pakai setia dengan perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Ketika Oma dan Opa setia berdoa untuk keluarga, Oma dan Opa setia berdoa untuk Jakarta, untuk Indonesia, Tuhan akan percayakan Oma dan Opa berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk mengubah dunia dengan doa Oma dan Opa. Nah, yang ketiga kita akan lihat seorang Yael memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Punya hati memberikan yang terbaik. Yang diminta air, yang diberikan susu. Oma dan Opa, hari ini kalau Oma dan Opa dipakai Tuhan, berikan yang terbaik, all out. Ya, kerjakan sesuatu dengan all out. Ya, kalau Oma dan Opa pandai menulis, kerjakan ya, mengarang dengan all out. Ya, kalau Oma dan Opa bisa untuk membawakan renungan, gunakan ya, maksimalkan dengan apa yang ada pada Oma dan Opa. Saya maksimalkan, saya selalu coba Tuhan. Aku mencoba untuk memberikan the best for you. Yang terbaik untuk Tuhan. Dalam acara-acara di rumah saya mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal dari seorang Yael. Oma dan Opa, tentukan pilihan yang terbaik. Tentukan pilihan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita menentukan pilihan sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan maunya kita loh, tapi maunya Tuhan. Yang kedua, pakai apa yang ada pada kita. Yang ketiga, yaitu berikan yang terbaik. The best of you. Ya, yang terbaik dari Oma dan Opa. Saya tidak perpanjang khotbah ini, tapi ini mewakili seorang R.A. Kartini. Dia memberikan yang terbaik, apa yang ada padanya. Dia menyiapkan rumahnya untuk mendidik, mengundang para wanita untuk belajar. Ya, dia menggunakan uangnya untuk membangun sekolah-sekolah, untuk memberikan pendidikan pada wanita-wanita pada waktu itu. Dia mungkin nggak bisa sekolah tinggi untuk keluar negeri sekolah, melanjutkan sekolah. Tapi yang bisa dia lakukan dengan all out. Dengan sepenuh hati, dengan yang terbaik. Ya Oma dan Opa, siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan Oma dan Opa, siapa yang mau dipakai Tuhan? Mau janji Tuhan, aku juga kepingin seperti seorang Yael. Ya dipakai Tuhan. Mungkin gak pegang pedang, tapi Oma dan Opa pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Terjadi ya Oma dan Opa melalui doa Oma dan Opa. Ya Oma dan Opa bisa raih janji-janji Tuhan terjadi pada Oma dan Opa. Ya Oma dan Opa, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami seorang Yael. Oh Bapak, terima kasih. Meskipun tidak diperhitungkan, tapi seorang Yael melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang Israel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menyerahkan orang Kanaan ke dalam tangan seorang wanita yang
tidak diperhitungkan. Wanita yang bahkan tidak disebut di ayat-ayat yang lain. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Engkau juga mau pakai oma dan opa. Oh Tuhan, meskipun kami para lansia sepertinya dibelakangkan, sepertinya kami tidak diperhitungkan, tapi Engkau pakai oma dan opa Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati oma dan opa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perayaan kelahiran R.A. Kartini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo guys, kalian tahu nggak siapa tokoh satu itu? Kalian pasti tahu, karena tokoh wanita satu ini sangat terkenal di Indonesia. Ya, dialah Raden Ajeng Kartini, atau dikenal sebagai R.A. Kartini. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita kala ia hidup. Nah, mengenai biografi dan profil R.A. Kartini akan kita saksikan berikut ini. Beliau lahir tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nah, makanya hari kelahirannya itu kita peringati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasa-jasanya pada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia mendapat gelar R.A. atau Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika ia sudah menikah, maka gelar kebangsawanannya akan berubah dari Raden Ajeng menjadi Raden Ayu. Nah, begitulah menurut tradisi Jawa. Oh iya, ayah Kartini bernama R.M. Sosroningrat. Beliau merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu adalah sebagai Bupati Jepara. Sedangkan ibu Kartini bernama M.A. Ngasirah. Beliau ini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV loh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan ayahnya berasal dari kerajaan Majapahit. Ibu R.A. Kartini yaitu M.A. Ngasirah sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa saja. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda ketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Wurjan yang kemudian merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura ketika itu. Ayahnya kemudian menyekolahkan Kartini kecil di ELS, Europe Library School. Disinilah Kartini kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga 12 tahun. Sebab ketika itu anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Tapi Kartini adalah keturunan bangsawan, jadi dia diperbolehkan untuk bersekolah. Meskipun berada di rumah, R.A. Kartini ini aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Ik word het niet precies. Iemand moet dromen hebben. Seseorang harus mempunyai cita-cita. Dari sinilah kemudian Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Sebab dalam pikirannya kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya, yang buku itu sendiri berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20, ia bahkan membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul The Steel Cards karya Van Eden, Augusta de Witt, serta berbagai roman-roman beraliran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Ketertarikan R.A. Kartini dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita itu perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan dalam hukum. Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi wanita pribumi, di mana ia melihat contoh kebudayaan Jawa yang ketika itu lebih banyak menghambat kemajuan dari perempuan pribumi. Kartini menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi oleh Kartini dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang yaitu makna ketuhanan, kebijaksanaan, keindahan, perikemanusiaan, dan juga nasionalisme. Teman wanita Belandanya, Rosa Abendanon dan Estelle Zehandelaar atau yang biasa dipanggil Stella ini juga mendukung pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh R.A. Kartini. Sejarah mengatakan bahwa Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya. Namun, ia dilarang untuk melanjutkan studinya untuk belajar di Batavia ataupun ke negeri Belanda. Hingga pada akhirnya, ia tidak dapat melanjutkan cita-citanya, baik belajar menjadi guru di Batavia ataupun kuliah di negeri Belanda. Meskipun ketika itu, ia menerima beasiswa untuk belajar ke sana. Sebab pada tahun 1903, pada saat R.A. Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia akan dinikahkan dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang, yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami R.A. Kartini ini memahami apa yang menjadi keinginan R.A. Kartini, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama, yang kemudian berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang, yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Dari pernikahannya dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat, R.A. Kartini ini melahirkan anak bernama Susalit Joyo Adiningrat, yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun sayangnya beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangan beliau, kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini, yang dahulu bernama Kartini School, untuk menghormati jasa-jasa beliau. Yayasan Kartini ini didanai oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis di era kolonial Belanda. Sepeninggalan R.A. Kartini, kemudian seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Dari situ kemudian disusunlah buku yang awalnya berjudul Door Duisternis Lotlicht, yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya, atau yang biasa disebut Habis Gelap Terbitlah Terang, yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh Kartini
kemudian banyak menarik perhatian masyarakat ketika itu, terutama kaum Belanda. Sebab yang menulis surat-surat tersebut adalah wanita pribumi. Pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menginspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu, seperti W.R. Supratman yang kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Hari Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini yakni pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini. Tangan yang hampa, ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Shalom Oma dan Opa. Wow, senang ya kita boleh merayakan ibadah Hari Kartini. Oma Opa gimana, sukacita kan? Luar biasa. Kita percaya semua ibadah umas yang ditayangkan online tidak akan kembali dengan sia-sia. Minggu depan jangan lupa Oma dan Opa bawa teman, saudara, duduk bersama, nonton lagi di Facebook untuk ibadah-ibadahnya. Dan di YouTube jangan lupa di like, di share, dan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Mari Opa Oma, kita semua berdoa.
Puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan atas kasih karuniamu dan kebaikanmu. Kami boleh menyelesaikan dan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kami online di rumah, kami boleh beribadah menikmati hadirat-Mu. Biarlah ibadah kami ini menjadi dupa yang harum dan kami boleh menikmati semuanya ini dengan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Indonesia adalah bangsa negara kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami. Tuhan Yesus selalu menyertai bangsa kami. Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa kami Indonesia. Tuhan pimpin akan pemimpin negara bangsa kami Indonesia dan seluruh jajaran pemerintahannya. Tuhan urapi, Tuhan taruh hati yang takut akan Engkau. Biarlah setiap rencana-rencana pembangunan buat bangsa kami ini Engkau yang turut campur di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga menyertai akan gembala rayon kami Tuhan, Pak Kiki. Tuhan sertai Pak Kiki dan keluarga besar. Tuhan sertai pelayanannya, Tuhan sertai pekerjaannya juga, Tuhan memberkati. Biarlah visi misimu Tuhan dan hikmat marifat-Mu Tuhan turun atas Pak Kiki untuk mengembalakan rayon 1D ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Niko beserta keluarga ya Tuhan sebagai gembala besar kami Tuhan, gembala sidang kami, GBI. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kepada Pak Niko visi misimu ya Tuhan yang dicanangkan untuk gereja kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati kesehatan beliau ya Tuhan dan juga seluruh keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan berkati opa oma di rumah, biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan atas mereka. Opa oma selalu sehat di rumah, happy, sukacita di dalam Tuhan dan selalu bergantung, berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Opa Oma, terima kasih sudah menyaksikan ibadah online UMAS di hari Kartini ini. Kami yang bertugas melayani mengucapkan Selamat Hari Kartini. Ayo Oma dan Opa, kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Kita angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan menjadi kuat dipakai oleh Tuhan sampai masa rambut kami memutih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya.